hancur kalau kayak gini terus. Kemana laku sekarang ini ya? Kalau bangun perusahaan baru, modalnya udah nggak ada. Perusahaan yang lain yang harus aku jual juga demi kehidupanku ini. Sekarang gimana ya? Udahlah, gak kupikirkan lagi tuh. Apa aku pergi ke tempat-tempat lain aja ya buat minta kerjaan? Ya udahlah. Aku ambil dulu lah barangku di sini. Barusan kulot sini soalnya. Pusing kali, aku ini bisa gila aku kalau kayak gini terus. Gak ada tempat lagi buat cari kerja. Semoga di sini ada. Pak, mohon maaf. Di sini ada tempat kayak lowongan kerja gitu nggak sih Pak ya? Aduh, maaf banget ya Pak ya. Di sini kagak ada Pak lowongan-lowongan seperti itu. Karyawan saya udah penuh Pak kebetulan. Maaf banget ya Pak ya. Tapi kan BTW, Bapak ini kan Pak Ricky kan yang punya kantor di depan itu. Kan Bapak itu pasti orang kaya lah ya. Secara perusahaan Bapak kan terkenal. Bukan kok. Ya, kalian ya kau tengok aja lah sekarang ya Pak ya. Kondisi saya kayak gimana? Loh, kok Bapak tumben pakai pakaian kaos kayak gini? Biasanya loh Pak Taiga ini pakai pakaian jas, kemeja, dasi gitu Pak. Kenapa sekarang udah pakai kayak gitu lagi Pak? Ya perusahaan saya bangkrut lah Pak. Ada-ada aja pun Bapak ini pertanyaannya. Kalau udah dilihat kayak gini ya udah pasti bangkrut perusahaan saya Pak. Astaga Pak Tega. Kasian kali lah Pak Tega ini ya. Pak Tega lagi kan. Astaga Pak Riki. Kasian kali ya itu Bapak ini. Ya udahlah Pak ya. Nanti saya bakalan coba kondisikan lah. Kalau dapat ada orang gitu yang mau pindah, nanti saya bakalan rekrut Bapak ke perusahaan saya ya. Oh, ya udahlah Pak. Ya. Ya udah. Saya pergi dulu ya Pak ya. Ya. Berat kali pun bawa tas-tas kayak gini, banyak kali barang yang harus dibawa. Pak Tega, ada apa nih kesini Pak Tega? Pak Tega terus kurang ngejer emang guys, sumpah dah. Pak Riki, ada apa Pak kesini Pak? Gini Bu, saya ada mau cari lowongan kerjaan gitu. Ibu ada nggak lowongan kerjaan di kantor polisi ini Bu? Aduh, maaf kali ya Pak ya. Di sini tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Udah penuh juga karyawan kami. Tapi kalau saya perhatiin cuma ada 2 karyawan kok di sini Bu. Iya, sisanya bertugas di lain-lain arah lagi Pak. Tapi setidaknya di sini saya bakal jelasin singkat ya. Tidak ada lowongan lagi. Aduh, gimana ya Bu? Ya udahlah. Nanti kalau ada info kabarin saya Bu ya. Oh iya, tenang aja. Nanti saya bakalan kabarin Bapak kok. Oke Bu. Mobilku udah aku jual. Semua perusahaanku bangkrut. Rumahku pun udah aku jual. Apa jadi pengemis saja aku ya? Aku coba lah dulu. Mana tahu bisa ya kan?
Bersyukur kali aku kalau bisa ini. Ya walaupun kerjaannya kayak gitu, sebenarnya aku nggak suka sih. Soalnya tipeku itu adalah orang yang memberi, bukan meminta-minta kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana? Perusahaanku semua udah hilang, hartaku habis. 1.000 pun gak ada uangku sekarang. Ya udahlah, coba aja lah dulu. Apa aku pinjam pakaian aja ya, supaya kelihatan kalau aku ini bener-bener bukan orang yang punya uang sama sekali, supaya dikasihani aku. Kalau pakaianku kayak gini kan otomatis gak bakal dikasihani aku. Secara ini kan pakaian mahal juga, ada brandnya lagi. Sialan lah. Udahlah, gak peduli aku, yang penting bisa aja. Semoga ya Tuhan ada yang mau memberi aku. Aku beli dulu kali alatnya ya. Alatnya di mana yang jual? Permisi. Ada Pak Taiga. Kenapa ya Pak ya? Ini saya mau beli alat gitu. Oh ya. Ada kok alatnya. Tunggu sebentar ya Pak ya. Tunggu sebentar Pak Taiga ya. Jadi kita bakalan siapin kayak alat musik gitu. Oke, ntar guys. Susah nih. Nah, ini aja guys. Oke, kita kasih motif. Saya kasih warnanya aja dah. Oke, yuk guys. Semoga ada yang mau memberi saya uang lah. Kalau nggak ada, hancur semua. Permisi, Pak, Bu, tolong beri saya uang Pak. Saya kekurangan uang. Jadi saya minta tolong Pak, Bu, tolong berikan saya sedikit rezeki untuk saya, untuk hidup saya. Mana ini? Kenapa ya Tuhan? Harus segini kali cobaan ya. Gimana lainnya? Inilah aku teruskan aja kerjaan kayak gini. Permisi Pak, Bu, tolong Pak, Bu, sumbangannya Pak. Kok sumbangan sih ini? Apa sih guys? Kok sumpah? Sedekah ya, sedekah. Oh, jadi ini rumah yang katanya punya artis penjabat itu. Astaga. Rumah kok katanya punya artis, punya penjabat sebelumnya. Tapi kok rumahnya murah kali. Betul ini punya penjabat. Apa nanti jangan bilang penjabat bohongan. Udahlah, masuk aja lah dulu aku. Bagus juga sih.
Kabarnya sih bagus. Ya, percuma juga mau di cancel. Udah dibayar 50 triliun. Masa gak jadi? Kamarnya mana ya? Ih, bagus sekali ada balkonnya gini pula. Ih, keren kali lah sebelumnya orang bangun rumah ini ya. Bisa kepikiran gini idenya. Ih, makin betah lah aku di sini. Ya udahlah, tidur aja lah dulu aku. Capek kali pun. Tapi nggak usah lah. Aku mau keluar aja. Mau ketemuan sama teman-temanku. Mereka pasti belum dapat kerjaan. Ya iyalah, karena cuman aku aja orang terkaya yang ada di geng kita waktu itu. Kalau orang-orang temanku yang lain kan gak mungkin dapat kerjaan secepat itu. Secara kan mereka itu gak ada bakatnya. Mana bisa dapat kerjaan sebagus aku sekarang. Ya udahlah, keluar aja lah dulu aku. Nanti kalau sempet aku bakalan ngajak salah satu dari temanku untuk ikut ke rumahku. Pasti aja mereka ngakagumin aku banget. Dan aku bakalan diceritain secara menarik oleh orang-orang itu. Ya udahlah, pergi aja dulu aku. Yalah, langsung aja mau ke tempatnya. Permisi, Pak, Bu. Ini kan Taiga. Kau sekarang udah jadi kayak gini ya? Gak nyangka loh aku. Kau pikir harta kau itu lebih banyak daripada aku sekarang. Tapi ternyata jauh ya. Aku lebih banyak harta daripada orang kayak kau ini. Orang kayak kau ini cocoknya emang jadi pengemis dari lahir. Kenapa gak dari dulu aja sih jadi pengemisnya? Kan lebih cocok. Tuh guys. Yanti, kau gak usah cari gara-gara lagi sama aku. Aku udah maafin kau ya. Syukur-syukur aku udah maafin kau. Tapi kenapa sih kau itu gak pernah mau berubah? Berubah apa sih Ricky? Udah jelas, cuman kau aja orang emang pantas jadi pengemis di sini. Udahlah, cukup. Aku udah malas berdebat sama manusia yang gak punya otak kayak kau ini. Kaya karena hasil harta bangke emang ini guys ya. Sumpah dah. Sampai emosi tapi ngomong kasar dong. Astaga, gak boleh guys, gak boleh. Jangan ikutin. Maaf banget guys, sumpah mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut. Kau ini ya cuman modal kaya karena harta yang gak harusnya kau dapatkan aja. Tapi kau udah sebangga itu. Ini emang bisa kau nikmati di dunia. Tapi kau gak tahu di akhirat sana nanti kayak gimana nasib kau ini, ha? Kau ya
Keterlaluan kau jadi manusia. Astaga, Ricky, gak usah lah kau ceramah-ceramain aku ya. Orang yang miskin gak pantas menceramai orang kaya kayak aku. Wah, kau lumayan kurang ajar ya jadi orang. Udah, sekarang pergi atau apa? Asal kamu tahu ya, aku tuh udah punya banyak bodyguard tahu yang bisa jagain aku di setiap detik pun. Dan asal kamu tahu ya, selain harta, berlian, emas, dan mobil, aku juga sekarang udah punya rumah loh. Kasian deh yang cuma bisa dengerin cerita aku aja tapi gak bisa ngewujudin apa yang aku ngomong. Maksud kamu apa sih? Udah ya, sekarang aku ingatin baik-baik. Kamu sekarang pergi dari sini. Tega, Ricky, inget ya, kamu tuh udah jauh banget kastanya dari aku. Jadi kamu tuh gak pantas merintah-merintah aku. Sadar gak sih? Kamu tuh cuman orang yang miskin aja sekarang. Udahlah, sekarang pergi ya. Aku udah malas berdebat di sini. Oh ya, karena hari ini aku lagi baik. Nih, uang untuk kau. Ya cukuplah untuk ngebiayain hidup kau yang melarat ini. Kau ingat ya, emang aku tuh miskin sekarang. Tapi aku tuh masih jadi orang, masih jadi manusia gitu loh. Jadi kau tuh gak boleh memperlakukan aku layaknya kayak bukan manusia. Ingat ya, orang yang miskin namanya tuh bukan orang lagi tahu, tapi namanya tuh udah sampah. Dasar kurang ajar kau ya. Kau gak gara-gara aku juga yang dulu bantuin kau, sampai sekarang kau tuh bakal jadi sampah juga. Jadi jangan ngomongin orang lain ya. Astaga, tega. Kamu ini bukan siapa-siapa. Itu mungkin dulu sih kamu yang pantas dikagumin, tapi itu dulu ya, biar aku ingetin. Sekarang kamu udah bukan jadi orang yang pantas dikagumi lagi, tapi pantasnya itu diinjek-injek, tahu gak sih? Maksud kau apa, hah? Dasar kurang ajar kau ya. Udahlah. Namanya juga orang miskin ya. Pasti kalau ketemu sama orang kaya, ya kayak gini reaksinya. Masih kerja jadi pengemis aja bangga banget kayaknya Taiga itu. Sekarang aku udah jadi orang yang bener-bener kaya raya. Guys, kalau orang yang sombong itu udah pasti kena azab nih kayak saya. Kena azab mobilnya kebanteng. Astaga. Sekarang aku bakalan pergi nongkrong aja di rumah ini. Nah, kan kena azab lagi kan. Ini mah yang ada kena azab triple kali nih.
udah nggak bisa lagi kayak gini. Udah cukup aku dihina-hina terus. Sekarang aku harus cari kerja yang setidaknya lumayan bagus lah. Permisi. Bapak Riki ini ngagetin saya aja. Iya Pak, ada apa ya Pak? Ini nih, kan kita udah kenal ya. Iya, kan kita emang udah kenal. Pak Riki ini lupa ya. Aku loh dulu udah pernah sempat kerja di perusahaan Bapak. Jadi direktur kan waktu itu aku. Cuman karena aku harus pergi ke luar negeri buat ngelanjutin perusahaanku yang aku buat sendiri, jadinya berhenti kerja di perusahaan Bapak. Kenapa ya Pak ya? Gini, kan berhubungan kau dulu juga kenal sama aku. Iya, terus kenapa ya Pak ya? Boleh lah, tolong dulu aku untuk sementara. Tolong apa Pak? Ya aku kan dulu kan bos juga di tempat kau kerja. Jadi kan kau juga bos juga kan di Umart ini. Jadi boleh nggak aku jadi pekerja di sini gitu? Kau ada buka lowongan kerja kan? Iya sih Pak, kebetulan emang ada. Jadi bisa aku kerja hari ini? Ya kalau mau kerja hari ini juga bisa lah Pak. Jangan kan hari ini, 1 jam lagi juga udah bisa kerja di sini. Wah, mantep banget. Emang kau dulu itu ya best friend paling baik yang pernah ketemuin lah. Jadi mau bagaimana nih? Mau langsung dibolehkan aku kerja atau gimana nih? Ya boleh lah. Kalau masalah gaji, sebenarnya gaji di sini tuh per bulan itu 1 juta. Cuman karena berhubung ya bapak ini dulu juga kenal banget sama saya dan kita juga udah bestie banget kan. Jadi ya saya kasih lah, saya naikin gajinya jadi 5 juta, gak apa-apa lah. Hah? Yang bener nih? Gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Saya takut nanti kamu rugi lagi. Enggak lah, perusahaan saya masih banyak lagi kok. Bahkan bukan cuma ini aja, masih ada 15 lagi loh. Astaga, berarti kau lebih sukses lah ya sekarang daripada aku nih. Alah, biasa aja lah Pak Tega. Masih lebih sukses Pak Riki ini. Ya, kau tuh memang dari dulu susah kali orangnya kalau mau dipuji. Bukannya susah Pak, tapi kan emang kenyataannya gitu. Iyalah, jadi mau kita apakan nih sekarang? Nah, jadi rumah saya kan di sana tuh Pak. Bapak udah tahu kan rumah saya kan? Oh iyalah, udah tahu aku. Nah, di situ. Nah, nanti Bapak masuklah ke dalam rumah itu ya kan? Nah, terus nanti ambil aja baju yang Bapak mau gitu. Baju kerjaan gitu. Jadi saya ambil baju kerjaannya nih. Iya dong, ambil aja ya Pak ya. Oh ya udahlah, saya pergi dulu sana ya. Ya. Oh ini, makin keren aja baru rumahnya sekarang. Dulu udah kayak rongsokan. Dulu pun dia susah kali, hampir gila aku tengok. Tapi sekarang udah garang kali dia ya. Jangankan uang, rumah megah yang harganya 50 miliar aja dia beli. Ya udahlah, pakai dulu bajunya ini. Oh ini pula bajunya. Katanya bajunya itu yang warna gimana ya?
Lah. Astaga, Pak Riki ini kok makin ganteng aja pakai baju kayak gitu. Alah, kau pun ngomongnya entah apa-apa. Udah cepat, jadi saya ini kerja apa nih? Oh ya BTW, kok beda pakaian kau sama pakaianku ini? Halah, biasalah Pak. Kan Bapak ini masih karyawan baru. Ya juga sih, yaudahlah. Jadi saya harus ngapain dulu nih untuk awal-awal kerja? Susun-susun barang aja lah Pak, gak usah yang berat-berat dulu. Oh yaudah, saya susun-susun barang dulu ya. Ya. Ini di sini, kalau ini di sini. Nah, ini udah di sini. Tinggal ku atur aja bagian rak-rak minuman ini. Ini agak ke sini posisinya dia. Terus ini agak ke kiri. Astaga, itu apa sih kerjaannya? Pasti bener. Yakin banget aku.